kecemasan ekonomi meningkat tajam. Jangan panik. Mindset miskin justru memperburuk keadaan. Ubah cara pikir, temukan 7 peluang sukses tersembunyi di balik ketakutan. Robert Kiyosaki pernah berkata, kemiskinan dan kebangkrutan adalah 2 hal yang berbeda. Bangkrut itu sementara, miskin itu abadi. Perbedaan mendasar di sini terletak pada mentalitas. Kebangkrutan bisa diatasi dengan tindakan dan strategi yang tepat. Namun, kemiskinan yang abadi berakar kuat dalam keyakinan dan cara pandang kamu terhadap uang dan kekayaan. Coba renungkan, apakah kamu sering mendengar atau bahkan mengucapkan kalimat seperti, memang sudah nasibku begini. Atau, orang kaya memang sudah dari sananya. Jika iya, waspadalah, karena itu adalah beberapa ciri dari mindset miskin yang sedang bekerja. Lebih lanjut, mindset miskin seringkali ditandai dengan rasa takut mengambil risiko, keyakinan bahwa uang itu sulit didapatkan, dan kecenderungan untuk fokus pada kekurangan daripada peluang. Kamu mungkin lebih sering membicarakan tentang betapa mahalnya harga barang atau sulitnya mencari pekerjaan daripada mencari solusi dan cara untuk meningkatkan penghasilan. Ingat kata-kata dari Harv Eker. Pikiranmu adalah temanmu dan kamu adalah tukang kebunnya. Kamu bisa menanam bunga atau gulma. Lalu, apa yang selama ini kamu tanam dalam pikiranmu tentang uang? Inilah saatnya untuk jujur pada diri sendiri dan mulai mencabuti gulma yang menghambat pertumbuhan finansial kamu. Dan sekarang mari kita lihat beberapa contoh konkret bagaimana mindset miskin termanifestasi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika ada kesempatan untuk belajar skill baru yang bisa meningkatkan penghasilan. Kamu berpikir, tidak ada waktu. Atau, ini pasti mahal. Padahal, investasi pada diri sendiri adalah salah satu cara terbaik untuk keluar dari jeratan mindset miskin. Atau ketika melihat orang lain sukses, alih-alih termotivasi, kamu justru merasa iri atau bahkan mencari-cari alasan untuk meremehkan keberhasilan mereka. Ingat pesan dari John Maxwell. Sukses adalah hasil dari keputusan yang tepat, bukan keberuntungan semata. Contoh lain, kamu mungkin lebih memilih untuk membeli barang-barang konsumtif yang sebenarnya tidak terlalu kamu butuhkan. Hanya karena sedang diskon atau ikut-ikutan tren. Ini adalah ciri dari fokus pada kepuasan instan dan kurangnya perencanaan keuangan jangka panjang. Warren Buffett pernah berkata, jangan menabung apa yang tersisa setelah pengeluaran, tetapi keluarkan apa yang tersisa setelah menabung. Lalu, apakah selama ini kamu sudah memprioritaskan menabung dan investasi untuk masa depan kamu? Sekarang mari kita coba menggali lebih dalam. Dari mana sebenarnya mindset miskin ini berasal? Seringkali, akar dari pola pikir ini tertanam sejak kecil, melalui didikan keluarga, lingkungan sekitar, dan pengalaman-pengalaman masa lalu kamu. Mungkin kamu tumbuh dalam keluarga yang selalu kekurangan, sehingga tanpa sadar kamu menerima keyakinan bahwa hidup memang sulit dan uang itu langka. Atau mungkin kamu pernah mengalami kegagalan finansial yang traumatis, sehingga kamu menjadi takut untuk mengambil risiko dan mencoba hal baru. Tony Robbins pernah berkata, satu-satunya hal yang menghalangimu mencapai tujuanmu adalah cerita bohong yang terus kamu ceritakan pada dirimu sendiri. Coba identifikasi cerita bohong apa tentang uang dan kekayaan yang selama ini kamu yakini. Pengaruh lingkungan juga sangat besar. Jika kamu dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki mindset miskin, tanpa sadar kamu akan terpengaruh oleh cara berpikir mereka. Gosip tentang kesulitan ekonomi, keluhan tentang gaji yang kecil, dan pandangan negatif terhadap orang kaya bisa menjadi racun yang perlahan-lahan meracuni pikiran kamu. Jim Rohn mengingatkan kita, kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering berinteraksi denganmu. Coba perhatikan, siapa saja 5 orang terdekat dalam hidup kamu. Apakah mereka memiliki mindset yang mendukung pertumbuhan finansial kamu? Selain itu,
Media seringkali memperkuat mindset miskin. Gambaran orang kaya yang selalu negatif, cerita tentang sulitnya mencari pekerjaan yang layak, dan penekanan pada konsumerisme bisa membuat kamu merasa bahwa kekayaan adalah sesuatu yang sulit dicapai atau bahkan tidak baik. Penting bagi kamu untuk lebih selektif dalam menerima informasi dan membangun filter mental yang kuat. Ingat kata Eleanor Roosevelt, tidak ada seorang pun yang bisa membuatmu merasa rendah diri tanpa izinmu. Jangan biarkan narasi negatif dari luar mendikte keyakinan kamu tentang potensi diri kamu untuk meraih kesuksesan finansial. Sekarang saya ingin kamu meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan beberapa pertanyaan. Apa saja keyakinan kamu tentang uang? Apakah kamu percaya bahwa kamu pantas untuk menjadi kaya? Pengalaman masa lalu apa yang mungkin masih mempengaruhi cara kamu berpikir tentang uang saat ini? Lingkungan seperti apa yang saat ini kamu tinggali dan bagaimana pengaruhnya terhadap mindset finansial kamu? Jujurlah pada diri sendiri, karena langkah pertama untuk merubah adalah dengan mengakui keberadaan masalah ini. Dan kabar baiknya adalah, mindset bukanlah sesuatu yang permanen. Seperti otot, mindset bisa dilatih dan diubah. Kamu memiliki kekuatan untuk membebaskan diri dari jeratan mindset miskin dan membangun mindset kaya yang akan membawa kamu menuju kebebasan finansial. Lalu, bagaimana caranya? Langkah pertama adalah dengan menyadari dan mengakui keberadaan mindset miskin dalam diri kamu. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, tanpa kesadaran perubahan tidak akan mungkin terjadi. Stephen Covey pernah berkata, antara stimulus dan respon ada ruang. Dalam ruang itu terletak kekuatan kita untuk memilih respon kita. Dalam respon kita terletak pertumbuhan dan kebebasan kita. Sadarilah setiap pikiran negatif tentang uang yang muncul dan berikan respon yang lebih positif dan konstruktif. Langkah kedua adalah dengan menantang dan mengganti keyakinan-keyakinan negatif tersebut dengan keyakinan yang memberdayakan. Misalnya, jika kamu sering berpikir uang itu sulit didapatkan, tantang pikiran itu dengan mencari bukti bahwa banyak cara untuk menghasilkan uang. Ganti keyakinan negatif itu dengan afirmasi positif seperti, saya mampu menghasilkan uang dengan mudah dan berlimpah. Norman Vincent Peale pernah berkata, ubahlah pikiranmu dan kamu akan mengubah duniamu. Latih pikiran kamu untuk fokus pada peluang dan kelimpahan, bukan pada kekurangan dan keterbatasan. Langkah ketiga adalah dengan mengubah fokus dari masalah ke solusi. Alih-alih terus mengeluh kesulitan ekonomi, mulailah mencari cara untuk meningkatkan penghasilan kamu, mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, dan belajar tentang investasi. Henry Ford pernah berkata, apakah kamu berpikir kamu bisa atau kamu berpikir kamu tidak bisa? Kamu benar. So, ubah fokus kamu dari tidak bisa menjadi bagaimana caranya. Langkah keempat adalah dengan belajar dari orang-orang yang sukses secara finansial. Cari mentor, baca buku-buku tentang keuangan, ikuti seminar atau workshop, dan bergabunglah dengan komunitas yang positif dan suportif. Brian Tracy mengatakan, sukses meninggalkan jejak. So, pelajari strategi dan pola pikir orang-orang yang telah mencapai kebebasan finansial dan terapkan dalam hidup kamu. Langkah kelima adalah mengambil tindakan nyata. Mindset yang positif tanpa tindakan nyata tidak akan menghasilkan perubahan. So, mulailah dengan membuat anggaran keuangan, menabung secara teratur, mencari peluang bisnis sampingan, atau meningkatkan skill yang kamu miliki. Walt Disney pernah berkata, cara untuk memulai adalah dengan berhenti berbicara dan mulai melakukan. So, jangan hanya bermimpi dan merencanakan, tapi segera ambil langkah pertama sekecil apapun itu. Langkah keenam adalah dengan melatih rasa syukur. Fokus pada apa yang sudah kamu miliki, sekecil apapun itu. Rasa syukur akan menciptakan energi positif dan membuka pintu rezeki yang lebih besar. Melody Betty menulis, rasa syukur membuka kepenuhan hidup.
itu mengubah apa yang kita miliki menjadi lebih dari cukup. So, setiap hari luangkan waktu untuk mensyukuri berkat-berkat yang telah kamu terima. Langkah ketujuh adalah dengan bersabar dan konsisten. Perubahan mindset membutuhkan waktu dan latihan yang terus-menerus. Jangan mudah menyerah jika kamu menghadapi tantangan atau kemunduran. Ingat kata Thomas Edison, saya tidak gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil. So, jadikan setiap kegagalan sebagai pelajaran dan teruslah maju. Kini, untuk membantu kamu dalam proses ini, inilah beberapa latihan praktis yang bisa kamu lakukan setiap hari. Afirmasi positif. Ucapan kalimat-kalimat positif tentang uang dan keyakinan setiap pagi dan malam. Misalnya, saya layak menjadi kaya, uang datang kepada saya dengan mudah, saya memiliki kemampuan untuk menciptakan kemakmuran. Visualisasi. Bayangkan diri kamu telah mencapai kebebasan finansial. Rasakan emosi positif yang muncul saat kamu mencapai tujuan kamu. Jurnal syukur, tuliskan minimal 3 hal yang kamu syukuri setiap hari, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan keuangan kamu. Batasi paparan negatif, hindari berita-berita negatif tentang ekonomi dan batasi interaksi dengan orang-orang yang memiliki mindset miskin. Cari inspirasi, baca buku-buku motivasi dan biografi orang-orang sukses, tonton video-video inspiratif, dan dengarkan podcast yang memberdayakan. Setelah kamu berhasil membebaskan diri dari mindset miskin dan mulai membangun mindset kaya, penting untuk terus menjaganya agar tidak kembali terjerat pola pikir lama. Ini adalah sebuah perjalanan berkelanjutan yang membutuhkan kesadaran dan komitmen. Carol Dweck dalam bukunya Mindset menjelaskan pentingnya memiliki growth mindset atau pola pikir berkembang dibandingkan fixed mindset atau pola pikir tetap. Orang dengan growth mindset percaya bahwa kemampuan dan kecerdasan dapat dikembangkan melalui usaha dan pembelajaran. Sementara orang dengan fixed mindset percaya bahwa bakat dan kemampuan adalah bawaan dan tidak dapat diubah. So, teruslah belajar dan mengembangkan diri kamu. Anggap setiap tantangan sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Selain itu, penting untuk terus menjaga lingkungan kamu. Kelilingi diri kamu dengan orang-orang yang positif, suportif, dan memiliki visi yang sama dengan kesuksesan. Hindari orang-orang yang cenderung negatif, suka mengeluh atau meremehkan kamu. Napoleon Hill pernah menulis, pikiranmu adalah satu-satunya hal yang dapat kamu kendalikan sepenuhnya. So, jaga pikiran kamu dari pengaruh negatif dan terus pupuk dengan keyakinan yang memberdayakan. Jangan pernah berhenti belajar tentang keuangan. Teruslah membaca buku, mengikuti perkembangan investasi, dan mencari cara-cara baru untuk meningkatkan penghasilan kamu. Dunia terus berubah, dan kamu perlu terus beradaptasi dan mengembangkan pengetahuan kamu. Benjamin Franklin pernah berkata, investasi dalam pengetahuan membayar bunga terbaik. So, investasikan waktu dan energi kamu untuk meningkatkan literasi keuangan kamu. Terakhir, ingatlah bahwa perjalanan menuju kebebasan finansial tidak selalu mulus. Akan ada tantangan, kegagalan, dan masa-masa sulit. Namun dengan mindset kaya yang kuat, kamu akan memiliki ketahanan mental untuk bangkit kembali dan terus maju. Michael Jordan pernah berkata, saya telah gagal berulang kali dalam hidup saya, dan itulah mengapa saya berhasil. So, jadikan setiap kegagalan sebagai perjalanan berharga, dan jangan biarkan itu menghentikan langkahmu. Ingat, kamu memiliki potensi yang luar biasa dalam dirimu. Kamu berhak untuk hidup berkelimpahan dan meraih kebebasan finansial. Bebaskan dirimu dari belenggu mindset miskin yang selama ini telah menghambat langkahmu. Mulailah hari ini dengan keyakinan yang baru, tindakan yang nyata, dan mindset kaya yang akan membawamu menuju masa depan yang lebih cerah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bisa memberikan semangat baru. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan raih impianmu.